pustaka kita semua. Privet Tawaris, selamat datang di podcast Pustaka Drusba dengan Kamerat Drusba, Viazanie Mira Drusba, merajut persahabatan sedunia. Oke kawan-kawan, pada waktu yang berbahagia ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, hey ada kucing, diam dulu ya kucing. Kita ketemu dengan podcast perdana Pustaka Drusba. Pada pertemuan kali ini sebenarnya podcast atau materi yang saya jelaskan kali ini adalah hasil diskusi saya dengan salah satu kamerat, yaitu kamerat lanang pada suatu malam. Jadi secara tidak terduga dan saya merasa isinya menarik untuk dibahas atau dipublikasikan, sehingga saya buatlah podcast perdana ini dengan tema spesial yaitu rasa syukur antara realitas atau delusi. Pastilah kawan-kawan sudah akrab dengan kata yang muncul di masyarakat, yaitu apa? Bersyukur. Bersyukur apapun kondisimu, bersyukur apapun keadaanmu. Nah, tapi rasa syukur atau kebersyukuran ini juga patut dipertanyakan. Apakah bersyukur ini memang suatu kewajiban atau suatu entitas sosial yang memang dibentuk oleh suatu strata dalam masyarakat? Yang akan saya jelaskan bagaimana menurut pandangan saya mengenai rasa syukur sekaligus sebagai pengkhotbah Marxis di sini. Mari dengarkan. Kenapa saya katakan delusi? Karena apa? Apakah itu keinginan kita untuk makan makanan yang sederhana? Atau memang ada faktor sosial yang mempengaruhi bahwa kita harus mau nggak mau makan makanan sederhana tersebut? Padahal keinginan hati itu pengen makanan yang ya lebih lah. Tapi karena nggak ada uang, karena sistem yang terbentuk ini, akhirnya rasa syukur itu timbul atas refleksi dari kehidupan sosial tersebut. Akhirnya ya Allah, ya Tuhan, saya sangat bersyukur sekali Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Allah. Saya bersyukur sekali hari ini sudah bisa makan tempe tahu. Padahal di luar sana banyak orang-orang kaya dan para cukong makan makanan yang enak. Makanan mereka sama dengan makanan 100 orang miskin atau orang-orang yang kelaparan. Kenapa kita harus bersyukur? Apakah karena itu cukup untuk porsi kita? Atau memang kita bersyukur karena dibentuk oleh rasa syukur yang diberikan oleh orang-orang kaya tersebut yang berhasil memonopoli sistem ekonomi di kita? Jadi Tuhan secara tidak langsung dipegang oleh kekuasaan monopolistik. Karena kita akan diberikan delusi berupa candu. Ketika kita mau memberontak sedikit, candu inilah yang dicampur adukkan dengan yang namanya wangi-wangi parfum agama. Inilah yang dikritik oleh Marx. Candu di sini bukan berarti agama itu menjauhkan manusia dari realitas, tetapi agama digunakan oleh para pemilik saham-saham atau strata sosial yang monopolistik ini sebagai racun. Agama ini digunakan sebagai racun ataupun dijadikan sebagai kuasa Tuhan untuk mengatur tingkat kebersyukuran manusia-manusia yang kekurangan. Padahal jelas-jelas itu tidak adil sama sekali. Itu tadi yang banyak disalahartikan. Akhirnya
mengatakan Marx itu benci agama, jauh dari agama, Marxisme itu, komunisme itu, Marxisme itu ateis. Sedangkan orang-orang yang mengaku ateis sendiri pada saat ini mayoritas mengatakan kami bukan komunis, karena orang-orang ateis kebanyakan adalah liberal dan kapitalis. Justru ajaran agama ini diperkuat oleh definisi kesadaran Marxis. Kesadaran akan apa? Kesadaran bahwa manusia ini hidup sederajat semuanya. Di mata Tuhan tiada membeda-bedakan. Itu sudah di mata Tuhan loh. Tuhan yang menciptakan manusia tidak membeda-bedakan manusia. Apalagi seharusnya manusia yang hanya ciptaannya Tuhan. Kenapa malah membeda-bedakan? Inilah yang dinamakan murka Tuhan, atau yang dinamakan neraka di atas bumi. Sehingga Marxisme yang dianggap utopis itu sebenarnya ingin mendatangkan surga di atas bumi untuk menyeimbangkan neraka di atas bumi. Karena tidak akan ada perubahan jika orang-orang atau kaum itu melakukan pergerakan atau perubahan dengan sendirinya. Seperti juga jargon Islam itu bagus, hanya saja tidak ada penerapannya itu di situ. Apa jargonnya? Tidak ada yang kami inginkan selain perubahan. Perubahan. Bukannya memperkuat candu agama mereka harusnya perubahan ini. Apa perubahan yang baik itu seharusnya? Memanusiakan agama sebagai bukan dogma. Walaupun beberapa paham teis mengatakan bahwa agama memang doktrin atau dogma. Nah, ini karena otak mereka sendiri yang sudah terdoktrin atau terdogma. Sebenarnya agama itu apa? Agama adalah tiang kehidupan, penyangga kehidupan. Jangan hafalkan agama-agama itu, dalam artian apa yang diperintahkan agama-agama itu jangan hanya kamu hafal, tapi memang harus kamu resapi, kamu landasi dengan benar-benar. Tidak ada penindasan, bukannya kamu tafsirkan dengan kepentingan suatu golongan sendiri. Itu yang susah. Loh, tapi kan kalau nggak dipaksakan nanti nggak ada yang apa itu tidak menegakkan tauhid kalau di Islam baratnya. Melenceng dari Islam. Kenapa Anda bisa mengatakan melenceng dari Islam, melenceng dari tauhid, padahal Allah sendiri tidak pernah berkata-kata seperti itu. Apakah manusia ingin mengganti Tuhannya? Itu yang selalu saya pikirkan. Penindasan tidak logis seperti ini. Lalu ada pertanyaan bodoh lagi. Kalau begitu memang komunis Marxisme itu dijalankan semua orang sama rata sama rasa seperti hewan. Seperti kera yang intinya mencukupi kehidupannya sehari-hari hanya dengan makan yang rata, kerja yang rata seperti itu, terus semua rata gajinya, entah nanti kerjanya yang rendah, dalam arti ya kinerjanya rendah tetap digaji dengan yang kinerja tinggi. Itu kebodohan. Bukan sama rata sama rasa ya sebenarnya prinsip komunisme atau Marxisme itu. Tapi prinsipnya sebenarnya adalah apa yang kamu kerjakan, maka itulah yang kamu dapatkan. Kamu bisa bekerja 10 jam, kamu akan mendapatkan 10 jam penghakiman yang adil, yaitu hasilnya yang adil. Jadi beda antara orang yang kerja 5 jam dengan 10 jam. Hanya saja apa? Di sini
bukan menghapuskan persaingan ya. Ini kebodohan lagi. Kalau di dalam kapitalisme katanya mengatakan bahwa dalam komunisme itu tidak ada persaingan, manusia tidak bisa maju. Bukan, justru komunisme itu, marxisme itu menegasikan ya, menegasikan atau mensintesiskan paham yang ada sebelumnya, itu kapitalisme ini dinegasikan. Apa penegasiannya? Persaingan yang terjadi di kapitalisme itu sudah menjadi persaingan yang buruk atau persaingan yang apa itu namanya, impoten, sudah kotor. Memang di awal kelahirannya borjuasi demokratik ini, ketika revolusi Prancis, revolusi industri, ini banyak sekali borju-borju atau kapitalis-kapitalis kecil ini yang memang bersaing secara sehat, tapi lama-lama tidak sehat. Karena apa? Sifat dari kapitalisme itu sendiri adalah memakan sesamanya. Inilah yang menjadikan manusia terkena, ada istilah homo homini lupus, atau manusia ada serigala bagi manusia yang lainnya. Jadi saling makan-makan, padahal itu bukan sifat asli manusia. Kamu lahir, apa kamu akan tahu bahwasanya sesamamu akan kamu bunuh? Kecuali kalau kamu memang sudah mendapatkan pemikiran-pemikiran atau delusi-delusi kacamata berpikir dari orang lain, atau yang memiliki keinginan menguasai melalui perbedaan. Persaingan yang terjadi dalam mahasiswa di sini adalah sebenarnya apa? Persaingan menemukan solusi-solusi untuk kehidupan manusia yang lebih baik. Contohnya, teknologi ini tidak dihapuskan dari marxisme. Makanya fase marxisme ada yang marxisme apa itu, purba, fase purba yang tidak ada perbedaan-bedaan, tidak ada profit. Dan seperti itu karena memang kita sudah menjalani kehidupan modern seperti ini, produk-produk kapitalisme yang baik tidak akan dihapuskan, tapi apa? Dikembangkan melalui kerja-kerja cerdas, menggunakan potensi manusia yang sepenuhnya. Itulah jalan sosialisme. Lalu kalau komunisme tercapai, apa manusia jadi seperti ras alien, mungkin sudah maju, cerdas, tidak bisa membedakan ini, umpamanya wajahnya sama semua. Ya nggak akan mungkin sama semua, karena sebeda-bedanya manusia, sekolektif-kolektif manusia mempunyai yang namanya sifat genetik yang tidak bisa dirubah. Jadi memiliki keunikan sendiri-sendiri. Tugas dari marxisme ada sebagai konsensus untuk berkeadilan dalam kehidupannya. Bukan lalu orang yang berbeda ditindas, bukan. Bukan penindasan yang berdarah-darah seperti itu. Tapi kalau memang perbedaan ini, satu orang yang berbeda ini mampu menimbulkan kerusakan yang besar, maka memang ini wajib dihilangkan alias dinegasikan, karena sistem ini tegas. Daripada cuma demokrasi ala kapitalis atau liberalis itu, semua boleh berbicara ngalor itu, ujung-ujungnya apa? Ya yang sudah memegang kekuasaan alias yang sudah punya kekayaan tinggi ini, yang bisa apa itu, membuat dogma-dogma, dan membuat sih sebenarnya, menguatkan dogma-dogma agama yang ditafsirkan dengan kehidupan sosial yang mereka buat. Karena mereka buat karena apa? Sistem ini sistem. Lalu apakah marxisme sebenarnya memang ciptaannya Karl Marx? No, Karl Marx ini seperti Buddha, dia guru, bukan pencipta. Dia sudah tercerahkan melalui manifesto. Jika sang Buddha bertapa di bawah pohon Bodhi, Karl Marx ini bukan lagi bertapa doang, dia bekerja, bergerak dalam masyarakat pada saat itu. Ratusan perpustakaan, ribuan buku, dia apa itu, rasakan panji-panji pekerja yang asli, yang tertindas seperti apa, sampai dia menemukan pencerahan itu yang lalu dia tuliskan dalam Das Kapital. Kalau begitu, apakah
sosialisme yang diperkuat dengan Marxisme ini sebenarnya sudah ada dari sebelumnya. Memang sudah ada dari sebelumnya kesederajatan umat manusia. Bahkan Sang Buddha, Yesus Kristus, itu adalah memang sudah nenek moyang sosialisme. Nabi Muhammad juga. Karena apa? Tidak membeda-bedakan derajat manusia mereka. Dan Buddha disebutkan adanya moksa, terbebas dari samsara. Samsara atau sengsara dikatakan sekarang ya. Makanya kalau mau tercerahkan, orang harus terbebas dari sengsara. Bagaimana mau terbebas dari sengsara kalau ini apa, kita hidup saja masih susah? Kan berarti nggak ada kebebasan yang sebenarnya itu. Memang orang punya gagasan-gagasan sendiri bagaimana menyerang atau apa ibaratnya menghantam Marxis sebagai suatu pemikiran yang non agamis, yang rusak dan lain-lain. Karena apa? Ya karena orang yang bercokol, yang sudah merasa nyaman dengan membeda-bedakan ini, tidak akan mau untuk membagi sama-sama nyamannya atau membagi kelebihan profitnya kepada orang-orang yang kekurangan. Inilah yang dinamakan orang-orang tamak dan rakus terhadap rezeki, yang berani menggantikan Tuhan untuk tidak membeda-bedakan manusia menjadi membeda-bedakan manusia. Itulah khotbah saya dari Marxis atau teologi Marxis pada malam hari ini. Semoga bisa dimengerti. Semoga harimu bisa dinikmati. Dan jangan sampai jadi mantunya Megawati. Terima kasih.